Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungai Berantas selalu dianggap sebagai tempat yang sakral, tapi tak ada yang tahu bahwa di bawah arusnya yang tenang, terkubur sebuah rahasia kelam, sebuah kekuatan yang tak terbayangkan, menunggu saat yang tepat untuk bangkit. Dan ketika seorang ayah, alumni Lirboyo, bertekad untuk bertapa di sana, ia tak menyadari bahwa tak hanya dirinya yang akan diuji. Anak kesayangannya, yang sedang melaju di jalan yang penuh bahaya, tak tahu bahwa takdir mereka telah dipenuhi dengan kegelapan yang mengintai dari balik bayangan. Sebelum memulai cerita, saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, comment, and share. Saya doakan semoga Anda diberi rizki yang lancar. Sebuah sungai yang berliku dan penuh dengan mitos yang berkembang di kalangan masyarakat sekitar, sudah lama menjadi tempat pertapaan bagi banyak orang. Salah satunya adalah Iman, seorang ayah yang sudah lama merasakan kekosongan dalam hidupnya. Iman adalah seorang alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo, salah satu pesantren terbesar di Jawa Timur, yang terkenal dengan keberagaman ilmunya. Meskipun sudah lama meninggalkan dunia pesantren, Iman masih merasa bahwa dirinya belum mencapai kesempurnaan spiritual. Iman merasa bahwa hidupnya yang penuh dengan hiruk-pikuk duniawi membuatnya semakin jauh dari ketenangan batin. Ia memutuskan untuk pergi ke Sungai Berantas, tempat yang konon katanya memiliki kekuatan mistis, untuk bertapa. Menurut cerita yang ia dengar, siapapun yang bisa menahan godaan duniawi dan bertapa di sana akan diberkahi dengan kedamaian sejati dan pencerahan. Namun, di luar rencana Iman, takdir lain tengah menanti. Sejak ia memutuskan untuk bertapa, ada hal-hal aneh yang mulai terjadi di sekitar keluarganya. Istrinya, Tuti, mulai merasakan kecemasan yang mendalam, namun Iman tidak mendengarkan. Hanya anaknya, Daffa, yang bisa menyentuh hatinya. Daffa, anak Iman yang masih berusia 18 tahun, seringkali merasa khawatir dengan keputusan ayahnya untuk pergi jauh. Daffa adalah seorang pemuda yang masih mencari jati diri, berusia muda dan penuh semangat. Dia tidak percaya dengan hal-hal mistis atau cerita-cerita yang beredar di kalangan orang tua tentang tempat-tempat keramat. Namun, Daffa juga merasa ada yang aneh dengan ayahnya belakangan ini. Iman tampak berbeda. Dia menjadi lebih pendiam, sering melamun, dan lebih banyak merenung. Bahkan pada malam-malam tertentu, ia sering terbangun dengan keringat dingin, seperti dihantui oleh sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Ia merasa bahwa keputusan untuk bertapa di Sungai Berantas adalah sebuah jalan yang benar. Namun ada perasaan aneh yang selalu menghantuinya. Sebelum berangkat, Iman sempat berbicara dengan Daffa. "Daffa, ayah harus pergi ke sana, ke Sungai Berantas. Ini bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk kamu. Agar kamu bisa mengerti apa arti hidup yang sebenarnya." Daffa hanya terdiam mendengarkan, meskipun hatinya penuh dengan pertanyaan. Pada akhirnya, Iman memutuskan untuk berangkat sendirian ke tempat tersebut. Ia membawa bekal secukupnya, meninggalkan rumahnya dengan tekad yang bulat. Istrinya, Tuti, hanya bisa menatap kepergian suaminya dengan penuh kerisauan. "Semoga ini bukan keputusan yang salah," ujar Tuti dalam hati. Sementara itu, Daffa yang merasa terabaikan, memilih untuk mengalihkan pikirannya dengan aktivitas lain, terutama yang melibatkan pergaulannya di kalangan remaja sekitar. Namun, sebuah kejadian yang tak terduga akan segera mengubah jalannya cerita. Di tengah malam yang mencekam, ketika Iman tengah berada di tengah-tengah pertapaannya, sebuah kecelakaan terjadi di desa yang membuat dunia Daffa berubah seketika. Balapan kambing yang sedang berlangsung di jalan desa, sebuah tradisi yang biasa diadakan setiap akhir pekan, menjadi ajang yang tragis bagi keluarga Iman. Sore itu, angin bertiup cukup kencang di desa kecil tempat tinggal Iman dan keluarganya. Di sepanjang jalan desa, anak-anak muda dan pemuda setempat berkumpul untuk melihat acara balapan kambing yang sudah menjadi tradisi turun-temurun. Balapan kambing adalah tontonan yang sudah lama ada, di mana 2 ekor kambing dipacu untuk berlomba di sepanjang jalan setapak dengan penunggangnya yang merupakan pemuda-pemuda desa. Daffa yang awalnya mencoba menghindari keramaian, tak bisa menahan rasa penasarannya.
Ia memutuskan untuk mendekat dan menonton bersama teman-temannya. Meskipun ia tidak terlalu tertarik dengan acara itu, ia merasa harus ikut serta agar tak dianggap berbeda oleh teman-temannya. Balapan kambing itu menjadi semakin ramai dengan sorak-sorai para penonton yang berteriak memberikan dukungan. Namun, pada saat balapan sedang berlangsung, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Salah satu kambing yang tengah berlomba terlepas dari kendali penunggangnya, sebuah insiden yang jarang terjadi. Kambing itu melompat ke jalan raya dan dengan kecepatan tinggi melaju menuju arah yang berlawanan. Pada saat yang bersamaan, sebuah mobil balap yang dipacu dengan kecepatan tinggi, menghindari tabrakan dengan kambing itu, namun sayangnya mobil tersebut kehilangan kendali. Mobil itu tergelincir dan menabrak sebuah pohon besar di pinggir jalan, dengan suara dentuman keras yang memecah kesunyian desa. Daffa yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian langsung berlari menuju tempat kejadian. Ketika ia tiba, ia melihat pemandangan yang mengerikan. Beberapa orang sudah berkerumun di sekitar mobil yang terguling, namun yang lebih mengerikan adalah sosok pemuda yang terluka parah, tergeletak di jalan dengan darah mengalir deras dari kepalanya. Daffa mengenali pemuda itu. Itu adalah temannya, Ridho, yang beberapa hari lalu baru saja berbicara dengannya tentang mimpi-mimpi besar mereka. Daffa bergegas menuju tempat Ridho tergeletak dan memanggilnya, namun tidak ada jawaban. Pemuda itu sudah tak bernyawa. Dalam kegugupannya, Daffa merasa seakan dunia di sekitarnya berhenti berputar. Wajah Ridho yang sebelumnya ceria kini tampak pucat, dan matanya terpejam selamanya. Daffa merasakan kehampaan yang luar biasa, seakan sebuah dunia yang selama ini ia kenal tiba-tiba runtuh dalam sekejap. Saat para petugas medis datang dan membawa Ridho ke rumah sakit, Daffa duduk termenung di tepi jalan. Ia tidak bisa mengalihkan pikirannya dari kecelakaan itu. Dalam pikirannya, terngiang-ngiang suara teriakan teman-temannya yang panik, dan bayangan wajah Ridho yang tak akan pernah ia lihat lagi. Dalam sekejap, hidupnya berubah. Kejadian itu membuatnya merasakan kekosongan yang luar biasa. Mungkin, ia mulai memahami bahwa dunia ini bisa sangat kejam, dan tak ada yang bisa dijamin. Namun, kejadian itu tidak hanya mengguncang Daffa. Di tempat yang jauh, di Sungai Berantas, Iman yang sedang bertapa merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada ikatan tak terlihat yang menghubungkannya dengan kejadian yang terjadi di rumahnya. Ketika ia duduk terpekur di atas batu besar, menatap air Sungai Berantas yang mengalir deras, sebuah bayangan gelap melintas di benaknya. Sesuatu yang buruk sedang terjadi. Ia merasakan adanya gangguan spiritual yang mengerikan, sesuatu yang menghubungkan dunia fisik dan dunia gaib. Dengan keteguhan hati, Iman mencoba melanjutkan pertapaannya, namun ia merasa semakin tidak nyaman. Suasana malam yang semula hening kini terasa menyesakkan. Angin yang berhembus terasa membawa bisikan-bisikan aneh yang tak bisa ia pahami. Tiba-tiba, sebuah suara misterius terdengar di telinganya, membuat hatinya berdegup kencang. "Ayahmu terlambat, selamat tinggal, Daffa." Suara itu terdengar seperti gema yang datang dari dalam sungai. Iman terkejut, tubuhnya menggigil. Tanpa ia sadari, ia telah masuk ke dalam suatu ritual yang jauh lebih dalam dan gelap dari yang ia bayangkan. Dalam kepanikannya, ia segera bangkit dan berlari ke arah sungai. Namun, di dalam hatinya, ia mulai merasakan adanya pertanda buruk yang semakin nyata. Daffa pulang dengan perasaan hampa. Ia tak bisa berhenti memikirkan wajah Ridho yang terbaring tak bernyawa, tubuhnya yang tak lagi bergerak, dan betapa rapuhnya hidup ini. Kecelakaan itu seakan mengguncang dunia kecilnya. Meskipun ia ingin sekali memberitahu orang tuanya, ia merasa ragu. Apa yang bisa mereka lakukan? Apakah mereka akan mengerti rasa sakit yang ia rasakan? Setiba di rumah, Daffa mendapati ibunya, Tuti, sedang mempersiapkan makan malam, meskipun ada kesan kecemasan yang terlukis di wajahnya. Tuti memandang Daffa dengan tatapan penuh kekhawatiran, namun Daffa hanya bisa tersenyum samar, berusaha menutupi kegalauan dalam hatinya. "Ada apa, Nak? Kok kelihatan capek?" tanya Tuti dengan suara lembut. Daffa mengangguk,
meskipun hatinya penuh dengan kebingungan. Hanya lelah, Bu, jawabnya singkat, lalu bergegas masuk ke kamarnya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Pikiran tentang Ridho, tentang kecelakaan, dan tentang ayahnya yang sedang bertapa di Sungai Berantas terus menghantuinya. Sesekali, ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, sebuah perasaan yang tak bisa dijelaskan, seperti ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Perasaan itu menguatkan keyakinannya bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi, bukan hanya di desanya, tapi juga di tempat ayahnya bertapa. Di Sungai Berantas, Iman merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya. Suasana malam semakin mencekam, angin kencang bertiup, menciptakan suara gemerisik daun yang seakan berbisik. Di kejauhan, suara air mengalir dengan deras, tetapi di telinga Iman, suara itu terasa seperti jeritan yang menembus kesunyian. Ia terus berusaha berkonsentrasi, mencoba mengusir rasa takut yang kian menguasai dirinya. Namun, semakin dalam ia mencoba untuk bertapa, semakin kuat pula gangguan yang datang. "Berhenti, Iman. Kembalilah, anakmu dalam bahaya." Suara itu kembali terdengar. Kali ini, suara itu begitu jelas, seakan berasal dari dalam dirinya sendiri, memanggilnya dengan nada yang penuh amaran. Iman menggigil, tubuhnya terasa kaku. Suara itu bukanlah suara dari alam sekitar, melainkan sebuah suara yang datang dari dimensi lain, suara yang tak bisa ia jelaskan. Iman tak bisa lagi melanjutkan pertapaannya. Ada sesuatu yang salah. Ia merasakan suatu kekuatan tak kasat mata yang semakin mengikatnya, sebuah energi gelap yang datang dari dalam Sungai Berantas. Sebelum ia bisa bergerak, sosok bayangan gelap muncul di hadapannya. Dengan mata yang bersinar merah, bayangan itu hanya tersenyum sinis, seakan mengetahui segala sesuatu tentang dirinya dan keluarganya. "Sungai ini adalah tempat pelarianmu, Iman. Tetapi, jangan salah, dunia ini milik kami," bisik bayangan itu, suaranya serak dan penuh dengan ancaman. "Anakmu, ia akan mengikutimu, atau ia akan menjadi bagian dari kami." Bayangan itu menghilang secepat ia muncul, meninggalkan Iman dengan perasaan cemas yang luar biasa. Ia merasa ada sesuatu yang buruk sedang mengancam Daffa, anaknya yang ia tinggalkan di rumah. Tanpa berpikir panjang, Iman segera bangkit dan meninggalkan tempat itu. Ia harus kembali ke rumah, ia harus melindungi anaknya. Namun, saat Iman berlari kembali menuju desa, di rumah, Daffa sudah merasakan ada sesuatu yang tak beres. Sebelum tidur, Daffa memandang keluar jendela kamarnya yang menghadap ke jalan desa. Ia melihat sesuatu yang aneh, seberkas cahaya biru yang berkedip di kejauhan, tepat di arah sungai. Cahaya itu bergerak perlahan, seperti ada sesuatu yang sedang bergerak menuju desa. Perasaan tak nyaman semakin mencekamnya. Daffa merasakan angin dingin yang menerpa wajahnya, dan dalam dadanya, ia merasakan kegelisahan yang mendalam. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini hanya perasaan khawatirnya yang berlebihan? Ataukah ada sesuatu yang memang sedang mengintai mereka? Sementara itu, Iman semakin dekat dengan rumah. Hatinya semakin gelisah, langkah kakinya semakin cepat. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang menghampiri desa. Namun, sebelum ia tiba di rumah, suara-suara aneh mulai terdengar dari kejauhan, suara-suara yang memanggil namanya. Suara itu datang dari arah sungai, dan semakin lama semakin keras. Seperti suara ribut yang tercampur dengan bisikan-bisikan halus yang tak bisa dimengerti. Iman menahan napas. Suara itu bukan suara dari dunia yang ia kenal. Itu adalah suara dari dunia lain, dunia yang gelap, yang penuh dengan bayangan. Dalam hatinya, Iman tahu bahwa ia sudah terlambat. Entah apa yang akan terjadi pada Daffa, ia hanya bisa berharap anaknya masih aman, dan bahwa ia bisa kembali sebelum semuanya terlambat. Di rumah, Daffa semakin gelisah. Meskipun ia merasa aneh dengan cahaya biru yang sempat ia lihat di kejauhan, ia mencoba untuk meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah halusinasi akibat kelelahan setelah kejadian tragis hari itu. Namun, ada perasaan yang terus menggerogoti hatinya, seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Sebelum tidur,
Ia memutuskan untuk membaca Al-Quran, berusaha menenangkan diri. Namun, saat ia mulai membuka halaman pertama, suara ketukan keras terdengar di pintu. Daffa terkejut dan berlari menuju pintu, berpikir itu adalah ibunya yang kembali. Namun, ketika ia membuka pintu, ia tidak menemukan siapa-siapa. Hanya angin malam yang berhembus kencang, membuatnya merasa semakin terasingkan. Daffa menutup pintu dengan hati-hati, tetapi begitu ia menoleh, matanya langsung tertuju pada bayangan hitam yang bergerak cepat di luar jendela. Bayangan itu berkelebat dan menghilang begitu cepat, seperti melayang di atas tanah. Daffa merasa jantungnya berdegup kencang. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Bayangan itu terlalu jelas, bukan hanya ilusi. Sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Di luar, angin semakin kencang. Cahaya lampu dari rumah seberang tampak berkelip, terombang-ambing seperti terpengaruh oleh kekuatan yang tak terlihat. Daffa merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, seperti ada sesuatu yang menariknya untuk keluar dari rumah. Ia merasa tubuhnya bergerak dengan sendirinya, meskipun akalnya berkata untuk tidak melangkah. Ia berlari keluar dari rumah dan menuju ke arah sungai, meskipun perasaan takut terus mencekamnya. Di sepanjang jalan, ia merasakan udara semakin dingin, seakan ada sesuatu yang tidak terlihat mengikutinya. Sesekali, ia menoleh ke belakang, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya keheningan malam yang menyelimuti desanya. Sementara itu, Iman yang tengah berlari menuju rumah, merasa ada sesuatu yang menghalangi langkahnya. Ia merasa semakin dekat dengan ancaman yang menghantui anaknya. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya. Ia tidak bisa melawan perasaan yang semakin menguasainya. Semakin ia mencoba bergerak, semakin terasa ada yang menahannya. Di kejauhan, Iman melihat cahaya biru yang sama, berkelip dengan perlahan. Cahaya itu berada di sekitar area dekat sungai, tempat yang ia tahu sangat sakral bagi mereka yang ingin mencapai pencerahan. Namun, Iman mulai merasakan perasaan tidak enak. Cahaya itu, meskipun terlihat indah, membawa aura yang sangat gelap, seolah-olah mengundang kegelapan lebih dalam ke dalam jiwanya. Pada saat yang bersamaan, sebuah suara keras terdengar, seperti jeritan yang datang dari dasar bumi. Suara itu menggetarkan jantung Iman, seolah datang dari sebuah dunia lain. Iman menutup telinga, berusaha mengusir suara itu, tetapi semakin ia mencoba untuk mengabaikannya, semakin suara itu menggema dalam pikirannya. Saatnya tiba, suara itu berbisik, "Kamu dan anakmu tidak bisa melarikan diri. Sungai Berantas akan menuntut kalian berdua." Iman terjatuh, kakinya lemas. Ia tak mampu bergerak lebih jauh. Suara itu semakin keras, semakin mendalam, seakan datang dari dalam dirinya. Ia merasa seolah tubuhnya disedot ke dalam kegelapan, ke dalam dunia yang tak bisa ia bayangkan. Daffa, yang semakin dekat dengan sungai, juga merasakan ketakutan yang luar biasa. Kakinya terasa berat, dan udara yang semula segar kini terasa sangat mencekam. Ketika ia tiba di pinggir sungai, ia melihat sosok bayangan yang melayang-layang di atas permukaan air. Bayangan itu semakin jelas, semakin nyata. Sosok itu adalah sosok yang ia kenal, ayahnya, Iman. Namun, wajah Iman tidak tampak seperti yang biasa Daffa kenal. Wajahnya tampak kosong, tanpa ekspresi, seolah-olah ia telah kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Daffa memanggil ayahnya, namun Iman tidak menjawab. Ia hanya berdiri, tatapannya kosong menatap sungai yang mengalir deras. Daffa merasa tubuhnya semakin dingin. Ia merasakan ada sesuatu yang menghubungkannya dengan ayahnya, sebuah kekuatan yang tak bisa ia jelaskan. Suara-suara aneh mulai terdengar, suara gemerisik daun yang berputar-putar di sekitar mereka. Angin semakin kencang, dan suara air di sungai semakin menggila, seperti suara jeritan yang berasal dari kedalaman yang sangat jauh. Tiba-tiba, Iman terjatuh ke tanah, terkulai lemas. Daffa berlari menghampiri, mengguncang tubuh ayahnya, namun tidak ada respons. Wajah Iman terlihat semakin pucat,
dan keringat dingin membasahi wajahnya. Daffa panik, ia mencoba untuk membangunkan ayahnya. Tetapi semakin ia berusaha, semakin terasa ada kekuatan yang mencekik lehernya. Daffa merasakan sesuatu yang sangat kuat, sangat gelap, yang berusaha menariknya ke dalam sungai. Suara-suara aneh semakin keras, semakin mengerikan. Ia merasa seolah-olah tubuhnya tidak bisa melawan kekuatan itu, dan dalam sekejap, ia merasa ada sesuatu yang mencengkeram jantungnya, merobek segala harapan dalam dirinya. "Jangan takut, Daffa." Suara itu kembali terdengar. Kali ini, suara itu terdengar lebih dekat, seolah berasal dari dalam diri Daffa sendiri. "Ayahmu sudah menjadi bagian dari kami. Kamu juga akan menjadi bagian dari kami." Dengan sekuat tenaga, Daffa berteriak, mencoba untuk melepaskan diri dari cengkeraman itu. Namun, segala usaha terasa sia-sia. Ia merasa semakin lemah, semakin terhisap ke dalam gelap yang tak terhindarkan. Daffa merasa seperti tubuhnya terendam dalam kegelapan. Setiap gerakan terasa begitu berat, seperti ada tangan gaib yang menahannya di dalam sungai. Ia melihat bayangan ayahnya yang masih terkulai tak bergerak. Namun sesuatu yang lebih mengerikan sedang terjadi. Sungai itu seakan hidup, menghisap segala yang ada di sekitarnya. Jeritan-jeritan mengerikan terdengar dari dalam air, dan suara bisikan itu semakin menguat. "Jangan melawan, Daffa," bisik suara yang semakin jelas. "Kau tak akan bisa melawan takdir ini. Semua yang ada di sini adalah milik kami." Daffa berusaha mengumpulkan kekuatannya, tetapi tubuhnya terasa lemas, seakan seluruh energinya disedot habis oleh kekuatan yang tak tampak. Setiap detik terasa seperti berjam-jam. Ia berusaha menahan napas, memikirkan keluarganya, dan terutama ibunya, Tuti. Ia tak bisa membiarkan semuanya berakhir di sini, tak bisa membiarkan dirinya dan ayahnya menjadi bagian dari sesuatu yang gelap. Namun, meskipun ia berusaha untuk melawan, kegelapan itu semakin mendalam. Tiba-tiba, ia mendengar suara lain, suara yang berbeda dari suara-suara tadi. Suara ini datang dari arah yang berbeda, lebih lembut, lebih penuh kasih. "Daffa." Suara itu terdengar seperti suara ibunya. "Anakku, jangan menyerah. Aku selalu ada untukmu." Daffa membuka matanya dan melihat di kejauhan, di tepi sungai, sosok yang dikenalnya, Tuti, ibunya. Ia tampak berdiri dengan tangan terulur, menatapnya dengan penuh kasih sayang. Tanpa berpikir panjang, Daffa berlari menuju sosok ibunya, meskipun kegelapan itu berusaha menariknya kembali. Namun, semakin ia berlari, semakin jauh Tuti tampak. "Ayahmu," suara itu kembali terdengar. "Ayahmu sudah memilih jalan ini. Kamu tak akan bisa kembali. Kamu akan menjadi bagian dari kami." Namun, Daffa tidak peduli. Ia berlari dengan segala kekuatannya, meskipun ia tahu semakin dekat dengan kegelapan yang menakutkan itu. Tiba-tiba, ketika ia merasa hampir mencapai Tuti, tubuhnya terhenti. Sebuah kekuatan tak terlihat menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke belakang, dan di sana, bayangan gelap yang muncul dari dalam sungai kini tampak lebih jelas. Bayangan itu adalah sosok Iman, ayahnya, tetapi bukan seperti yang ia kenal. Wajah Iman terlihat kosong, matanya tidak lagi memancarkan kasih sayang, tetapi hanya kekosongan yang menakutkan. "Jangan lari, Daffa," suara ayahnya terdengar lembut, namun penuh ancaman. "Kamu tak bisa melarikan diri dari takdir ini." Daffa merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. Ia ingin berteriak, tetapi kata-kata itu tak keluar dari mulutnya. Ia ingin berlari, tetapi kakinya terasa tertanam dalam tanah yang dingin. Sesuatu yang sangat besar dan mengerikan menariknya ke dalam dunia yang tak ia pahami. Iman, yang kini tampak seperti bagian dari kegelapan itu, mendekat perlahan. Daffa ingin memanggil ayahnya, ingin menanyakan apa yang terjadi, tetapi kata-kata itu terhenti di tenggorokannya. Bayangan itu semakin mendekat, dan ketika Daffa melihat wajah ayahnya, ia merasakan ketakutan yang luar biasa. Wajah Iman tampak berubah, matanya yang biasa lembut kini penuh dengan kebencian.
seperti sebuah makhluk yang sudah bukan lagi manusia. "Jangan khawatir, Daffa," bisik suara itu lagi. "Semua ini untuk kebaikanmu. Kamu akan memahami semuanya setelah kamu berada di sini, bersama kami." Dengan sekuat tenaga, Daffa berteriak, mencoba untuk membebaskan dirinya dari cengkeraman kekuatan itu. Dalam keputusasaan, ia mendengar suara lain, suara ibunya, yang kembali memanggil namanya. "Anakku, jangan menyerah. Kekuatanmu lebih besar dari yang kamu pikirkan." Daffa mengalihkan pandangannya ke arah suara itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah cahaya kecil yang perlahan-lahan muncul di tengah kegelapan. Cahaya itu tumbuh lebih terang, membentuk sosok yang familiar, sebuah sosok yang begitu penuh dengan kasih dan perlindungan. Itu adalah ibunya, Tuti, yang muncul dalam bentuk cahaya. Dengan penuh tekad, Daffa berlari menuju cahaya itu, berusaha mengabaikan bayangan gelap yang semakin mengejarnya. Dalam sekejap, ia merasakan kehangatan, seperti pelukan ibu yang penuh kasih. "Kamu tidak sendirian, Daffa," suara Tuti terdengar lembut di telinganya. "Kekuatan cinta akan selalu melindungimu." Namun, bayangan gelap yang mengambil bentuk Iman kembali muncul, kali ini lebih besar, lebih menakutkan. Dengan tangan yang menjulur ke arah Daffa, ia berteriak, "Kamu tak bisa menghindari kami. Kamu adalah bagian dari kami." Ketika tangan bayangan itu hampir mencapai Daffa, Tuti mendorongnya ke belakang, menjauhkan Daffa dari kekuatan gelap itu. "Kamu harus percaya pada dirimu sendiri, Daffa. Hanya dengan itu kamu bisa mengalahkan kegelapan." Dalam ketegangan yang semakin mencekam, Daffa merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Cahaya yang datang dari ibunya semakin terang, semakin memancar, dan dengan sekuat tenaga, Daffa memutuskan untuk melawan. "Aku tidak takut," teriaknya, sambil mengangkat kedua tangannya. Cahaya yang memancar dari tubuh Daffa begitu terang, meledak ke segala arah, memecah kegelapan yang mengelilinginya. Bayangan gelap yang berbentuk Iman terpecah, seakan dilawan oleh kekuatan cahaya yang dipancarkan dari dalam diri Daffa. Dalam sekejap, dunia di sekitar Daffa berubah. Kegelapan itu mundur, dan sungai yang sebelumnya begitu mengerikan kini tampak tenang. Suasana kembali menjadi hening, dan Daffa merasakan tubuhnya kembali bebas dari cengkeraman tak terlihat. Iman, ayahnya, terbaring di tanah, terlepas dari pengaruh kegelapan yang telah menguasainya. Wajah Iman kini kembali seperti sedia kala, tanpa ekspresi kosong itu. Daffa jatuh terduduk, kelelahan, tetapi hatinya kini penuh dengan kedamaian. Ia berhasil melawan kegelapan yang mengancam mereka berdua. Cahaya ibunya menyelimuti mereka, dan untuk pertama kalinya, Daffa merasakan bahwa ia tidak lagi sendirian, bahwa cinta dan kekuatan batinnya mampu mengalahkan kekuatan yang lebih gelap dari yang ia bayangkan. Keheningan menyelimuti desa, seperti semua yang terjadi hanya sebuah mimpi buruk yang akhirnya berakhir. Daffa masih duduk terengah-engah di tepi sungai, tubuhnya gemetar, namun jiwanya terasa lega. Cahaya ibunya yang menyelimutinya kini mulai memudar, meninggalkan rasa hangat yang tak terungkapkan dengan kata-kata. Iman, yang terbaring tak jauh darinya, mulai bergerak perlahan. Tanpa sepatah kata pun, Daffa berlari ke arah ayahnya. "Ayah!" teriak Daffa, hampir tak percaya melihat Iman membuka matanya perlahan. Wajah ayahnya tampak kebingungan, seperti baru saja terbangun dari tidur panjang. "Ayah, kamu baik-baik saja?" Iman mengerjapkan matanya beberapa kali, mencoba mencerna apa yang terjadi. Ia merasakan tubuhnya lemas, tetapi perasaan aneh yang sebelumnya menguasainya kini hilang begitu saja. Ia melihat Daffa dengan mata penuh keheranan. "Daffa, apa yang terjadi? Apa yang kita alami?" Daffa tidak tahu harus menjelaskan apa. Ia hanya bisa mengangguk dan meraih tangan ayahnya. "Kita selamat, ayah. Kita berhasil melawan mereka, kegelapan itu." Iman berusaha duduk, menahan rasa sakit di tubuhnya yang terasa seperti habis diterjang badai.
Tetapi, aku merasa seolah aku terjebak dalam mimpi buruk yang tak bisa kubangunkan. Aku tidak tahu bagaimana bisa sampai di sini. Aku hanya ingat, ada suara, ada bisikan, dan aku tidak bisa melawan mereka. Daffa menghela napas, matanya berkaca-kaca. Aku juga mendengar suara itu, "Ayah, kita hampir tak bisa keluar dari sana." Mereka berdua terdiam sejenak, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Segala yang mereka alami terasa begitu nyata, begitu mengerikan, dan dalam hati mereka, keduanya tahu bahwa apa yang mereka alami bukan sekadar sebuah ilusi atau mimpi. Ada kekuatan yang lebih besar dari apa yang bisa mereka pahami, dan itu telah berusaha merenggut hidup mereka. Namun, mereka kini tahu bahwa mereka bisa bertahan. Kekuatan batin, ikatan keluarga, dan rasa cinta yang mereka miliki ternyata mampu melawan kegelapan yang begitu besar. Setelah beberapa saat, Iman akhirnya bisa berdiri dengan bantuan Daffa. Ia menatap sungai yang tenang di depannya. Air yang tadinya begitu menggulung kini tampak damai, meskipun masih ada jejak-jejak kegelapan yang tersisa di dasar alirannya. "Ini belum berakhir, Daffa," kata Iman, suaranya serius. "Aku merasakan sesuatu, kita harus kembali ke rumah. Segera." Daffa mengangguk setuju. Meski dunia sekitar mereka tampak kembali tenang, ia tahu bahwa ancaman belum sepenuhnya hilang. Kegelapan itu bisa saja datang lagi, dan kali ini mereka harus siap. Di jalan pulang, suasana desa masih tampak sunyi, namun Daffa merasakan ada perubahan. Tanah yang mereka pijak terasa lebih ringan, dan udara malam yang biasanya penuh ketegangan kini terasa lebih segar. Meskipun ancaman masih bisa datang kapan saja, Daffa merasa bahwa kekuatan mereka, kekuatan keluarga, akan selalu menjadi pelindung. Sesampainya di rumah, Tuti sudah menunggu di teras, tampak cemas. Ketika ia melihat Iman dan Daffa kembali dengan selamat, wajahnya yang semula penuh kekhawatiran berubah menjadi senyum lega. Tuti berlari menghampiri mereka dan memeluk Daffa erat-erat. "Apa yang terjadi, Nak?" tanya Tuti dengan suara lembut. "Aku merasa seperti ada sesuatu yang aneh, tapi bersyukur kamu berdua kembali dengan selamat." Daffa hanya bisa mengangguk, tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya. Iman menatap istrinya dengan tatapan yang penuh arti, namun tak sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Mereka semua tahu, meskipun mereka kembali dengan selamat, ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih misterius yang masih mengintai di balik kedamaian ini. Malam itu, mereka berdua, Iman dan Daffa, tidak bisa tidur. Daffa terjaga sepanjang malam, memikirkan semua yang terjadi, sementara Iman duduk di dekat jendela, menatap langit malam yang kelam. Bayangan gelap itu seakan mengikuti mereka, bersembunyi dalam setiap sudut dunia ini, menunggu kesempatan untuk kembali. Keesokan harinya, ketika matahari mulai terbit, Daffa memutuskan untuk pergi ke tepi sungai lagi, tempat yang telah mengubah hidupnya. Namun, kali ini, ia merasa lebih siap. Ia tahu, meskipun ada kegelapan yang mengancam, mereka memiliki kekuatan untuk melawannya. Iman menyusulnya, dan bersama-sama mereka berdiri di sana, di tepi sungai berantas, menyaksikan aliran air yang tampak tenang. "Apapun yang terjadi, kita harus tetap kuat," kata Iman, suaranya mantap. "Kita tidak boleh membiarkan kegelapan itu menang." Daffa mengangguk, merasakan kedamaian yang baru tumbuh dalam dirinya. "Kita akan melawan, Ayah. Kita akan melindungi keluarga ini." Mereka berdua berdiri diam di sana, memandangi aliran sungai yang mengalir begitu tenang, seakan membawa kedamaian yang dalam. Namun, di balik kedamaian itu, mereka tahu bahwa ancaman gelap selalu mengintai, dan mereka harus selalu siap. Hari-hari berlalu sejak peristiwa malam itu. Desa yang dulunya tenang kini terasa berbeda bagi Daffa dan keluarganya. Meskipun mereka kembali ke rutinitas sehari-hari, perasaan bahwa sesuatu yang mengerikan sedang mengintai tetap mengganggu mereka. Setiap langkah, setiap bisikan angin, bahkan setiap bayangan yang melintas, membuat Daffa merasa tidak pernah benar-benar aman. Seakan-akan, bayangan gelap yang pernah mereka hadapi belum sepenuhnya pergi.
Ia merasa seperti ada sesuatu yang sedang menunggu untuk kembali. Suatu pagi, ketika Daffa sedang berjalan menuju pasar, ia bertemu dengan salah satu warga desa yang baru saja kembali dari perjalanan ke hutan sekitar desa. Warga itu tampak cemas dan terburu-buru, matanya terbuka lebar seakan baru saja melihat sesuatu yang mengerikan. "Anakku, hati-hati," kata lelaki tua itu dengan suara gemetar. "Aku melihat sesuatu di hutan dekat Sungai Berantas. Aku tak bisa menjelaskannya. Tapi ada sesuatu yang tidak wajar di sana. Jangan dekati tempat itu." Daffa terkejut mendengar peringatan itu. "Apa yang kau lihat, Pak?" Lelaki tua itu menggelengkan kepala, seakan sulit untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya ia saksikan. "Aku hanya bisa katakan satu hal, ada bayangan hitam besar yang melayang di antara pepohonan. Tidak ada angin, tidak ada suara, tetapi bayangan itu bergerak, seakan mengamati setiap langkahku. Aku segera berbalik dan pulang. Tidak ada yang bisa kutemui di sana, tapi perasaan itu, perasaan seperti sedang diburu, itu yang membuatku takut." Daffa merasa tubuhnya kaku mendengar cerita lelaki itu. Bayangan hitam yang melayang, itu mirip dengan apa yang ia lihat saat pertama kali bertemu dengan kegelapan di sungai. Ada sesuatu yang tak terlihat, tapi nyata, yang mengintai di tempat yang mereka anggap aman. Mungkinkah kegelapan itu belum sepenuhnya pergi? Daffa segera pulang, menyampaikan hal tersebut kepada Iman dan Tuti. Mereka bertiga berkumpul di ruang tengah rumah, saling berbagi perasaan yang sama, ketakutan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Namun, meskipun ketakutan itu ada, Iman merasa mereka tidak bisa menghindar lagi. Mereka harus menghadapi ancaman ini sampai tuntas. "Kita harus kembali ke sungai," kata Iman dengan tegas. "Ada yang belum selesai, dan kita tidak bisa terus bersembunyi. Jika ada sesuatu yang mengancam, kita harus menghadapi itu bersama-sama." Daffa dan Tuti saling memandang, cemas namun memahami. Mereka tahu bahwa meskipun ini berbahaya, mereka tidak bisa lari dari kenyataan. Kegelapan itu bisa datang kapan saja, dan kali ini mereka harus lebih siap. Hari itu juga, mereka bertiga berangkat menuju Sungai Berantas. Sepanjang perjalanan, Daffa merasakan perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Sebuah rasa waspada yang terus menggelayuti setiap langkahnya. Langit tampak mendung, seperti menyimpan ancaman yang lebih besar. Di jalanan yang sepi, hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar. Sesampainya di tepi sungai, suasana menjadi semakin mencekam. Daffa melihat-lihat sekitar, mencoba merasakan apakah ada sesuatu yang berbeda, tetapi sungai itu tampak seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang aneh dengan airnya. Sungai Berantas yang biasanya jernih kini tampak lebih gelap, airnya berwarna hitam pekat, seolah-olah terkontaminasi oleh sesuatu yang jahat. Iman, yang lebih berpengalaman dengan tempat-tempat seperti ini, merasa ada sesuatu yang mengganggu. "Kita tidak bisa hanya berdiri di sini," katanya. "Kegelapan ini lebih dari sekadar bayangan. Ini adalah kekuatan yang ingin menguasai dunia ini. Kita harus menemui sumbernya." Mereka berjalan lebih jauh ke dalam hutan yang ada di sekitar sungai. Angin bertiup kencang, menggerakkan daun-daun pohon yang tinggi, seolah berbisik satu sama lain. Daffa merasa ada mata yang mengawasi mereka, seolah sesuatu yang tak terlihat sedang menunggu di kegelapan. Meskipun ia ingin sekali berlari, ia tahu bahwa jika mereka ingin selamat, mereka harus menghadapi ini. Tiba-tiba, sebuah suara aneh terdengar di tengah hutan, sebuah suara yang menakutkan dan menggema di sekitar mereka. "Kalian tak bisa lari dari takdir," suara itu berbisik, penuh dengan kebencian dan amarah. "Kami akan kembali, dan kali ini, tak ada yang bisa menghalangi kami." Daffa memegang erat tangan ayahnya. "Ayah, apa itu?" tanyanya dengan suara gemetar. Iman tidak menjawab. Matanya menyapu sekeliling mereka, mencoba mencari sumber suara itu. Namun, tidak ada yang tampak. Mereka hanya dikelilingi oleh hutan yang sunyi dan kegelapan yang semakin tebal. Tiba-tiba, bayangan hitam yang besar itu muncul, melayang di antara pepohonan. Sosok itu tampak raksasa,
dengan mata yang menyala merah, menatap mereka dengan kebencian yang mendalam. Daffa merasa tubuhnya kaku. Ia ingin berlari, tetapi kakinya seperti tertanam di tanah. Bayangan itu mendekat, semakin besar dan lebih jelas. Seperti sesuatu yang berasal dari dunia lain, dari kegelapan yang tak pernah mereka bayangkan. "Kalian tidak bisa melawan kami." Suara itu berbisik lagi, kini terdengar lebih keras. "Kami adalah kegelapan yang tak akan pernah mati. Kalian sudah kehilangan." Iman, yang tampak lebih tenang, mengangkat tangannya. "Tidak, kami belum kalah. Kami akan melawan." Ketika bayangan itu semakin mendekat, Iman menatap Daffa dan Tuti, memastikan mereka siap. Dengan gerakan cepat, ia melangkah maju dan mengangkat tangannya tinggi ke langit. "Ya Allah, lindungi kami!" teriaknya, dan dalam sekejap, cahaya terang menyinari hutan sekitar mereka. Bayangan itu terkejut, mundur beberapa langkah. Daffa, yang melihat ayahnya berdoa, merasa ada kekuatan yang mengalir dalam dirinya. Ia mengangkat tangannya, mengikuti jejak ayahnya, dan berdoa dalam hati. "Ya Allah, kuatkan kami. Lindungi kami dari kejahatan ini." Dalam sekejap, cahaya dari langit semakin terang, seakan membungkus tubuh mereka dengan perlindungan. Bayangan hitam itu melawan, tetapi tidak bisa menahan kekuatan cahaya yang semakin besar. Dengan suara teriakan yang menggema, bayangan itu akhirnya menghilang, seolah tersapu oleh kekuatan ilahi yang datang dari doa mereka. Meskipun bayangan itu hilang, Daffa dan keluarganya tahu bahwa pertempuran ini belum selesai. Mereka hanya berhasil mengusir kegelapan sementara waktu. Mereka harus terus berjuang, terus melawan, karena kegelapan itu masih bersembunyi di tempat yang tak terlihat, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Daffa tidak bisa tidur malam itu. Setelah pertempuran dengan bayangan gelap, perasaan yang mengganggunya semakin kuat. Meskipun mereka berhasil mengusir kekuatan jahat itu, ia merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang lebih besar, lebih berbahaya, sedang menyusup ke dalam hidup mereka tanpa bisa mereka lihat. Seakan kegelapan itu tidak pernah benar-benar pergi, melainkan bersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Di pagi hari, Iman dan Tuti duduk di ruang tamu, berbincang dengan serius. Daffa tahu bahwa ada yang sedang mereka bicarakan dengan serius, dan ia bisa merasakan ketegangan itu. Ia mendekat dan duduk di dekat mereka. "Apa yang kita hadapi, Ayah?" tanya Daffa, suaranya dipenuhi kekhawatiran. "Aku merasa seperti ini belum berakhir. Kegelapan itu mungkin belum benar-benar pergi." Iman menatapnya dengan serius. "Kamu benar, Daffa. Itu belum berakhir. Apa yang kita hadapi bukanlah hal yang biasa. Ini adalah kekuatan kuno yang telah ada sejak lama, jauh sebelum kita tahu apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini." Tuti mengangguk pelan. "Aku merasakannya, Ayah. Sejak pertama kali kamu pergi ke sungai, aku merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Kegelapan itu bukan hanya bayangan. Itu adalah entitas yang sudah menguasai tempat ini sejak dulu. Sungai Berantas bukan sekadar tempat biasa. Itu adalah tempat yang terhubung dengan dunia lain, tempat yang menyimpan kekuatan gelap." Daffa terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Semua yang mereka alami terasa seperti sebuah mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Dan meskipun mereka sudah berjuang dengan segala kekuatan mereka, Daffa merasa seakan-akan kegelapan itu selalu selangkah lebih dekat. "Apa yang harus kita lakukan, Ayah?" tanya Daffa, matanya penuh tekad. "Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Kita harus menghentikan semuanya." Iman menarik napas panjang. "Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang kekuatan ini, Daffa. Ada sebuah tempat, sebuah kitab yang bisa memberikan kita petunjuk tentang bagaimana cara mengalahkan entitas ini. Kitab itu terkubur di suatu tempat, jauh dari sini, dan hanya sedikit orang yang tahu tentangnya. Aku harus pergi mencari kitab itu." Daffa menatap ayahnya dengan rasa kagum dan cemas. "Tapi Ayah, itu berbahaya. Apa yang harus kami lakukan jika kamu pergi?"
Kami tidak ingin kehilanganmu. Iman tersenyum tipis, mencoba menenangkan anaknya. Kamu tidak akan kehilangan aku, Daffa. Aku akan kembali. Tapi aku tidak bisa melawan ini sendirian. Kita harus melakukannya bersama. Kita harus mempersiapkan diri. Dengan hati yang berat, Daffa tahu bahwa keputusan ini adalah hal yang tak terhindarkan. Ayahnya harus pergi untuk mencari tahu lebih banyak tentang kegelapan yang mengancam mereka. Tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah ujian besar bagi mereka semua. Mereka harus tetap kuat, karena kegelapan ini mungkin jauh lebih kuat daripada yang mereka bayangkan. Hari itu juga, Iman memutuskan untuk pergi. Sebelum meninggalkan rumah, ia memberikan pelukan erat kepada Tuti dan Daffa. Aku akan kembali, jangan khawatir. Jaga dirimu baik-baik. Jangan pergi jauh dari rumah. Tuti dan Daffa hanya bisa mengangguk, meskipun perasaan mereka tidak tenang. Mereka tahu bahwa perjalanan ini akan penuh bahaya, dan tak ada jaminan Iman akan kembali dengan selamat. Namun, mereka juga tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Mereka harus melawan kegelapan ini dengan segala cara. Beberapa hari berlalu sejak kepergian Iman. Daffa berusaha menjaga rumah dan membantu ibunya dengan segala pekerjaan yang ada. Tetapi di dalam hatinya, ketakutan itu terus menghantuinya. Setiap suara di malam hari, setiap bisikan angin yang masuk melalui jendela, membuatnya terjaga sepanjang malam. Ia merasa seakan-akan kegelapan itu tidak hanya mengintai di luar, tetapi juga mulai merayap masuk ke dalam pikirannya. Satu malam, saat Daffa terjaga dari tidurnya, ia mendengar suara langkah kaki di luar rumah. Suara itu terdengar begitu nyata, seperti ada seseorang yang berjalan mendekat. Ia bangkit dari tempat tidur, mencoba untuk tidak membuat suara, dan mendekat ke jendela. Dari balik tirai, ia melihat bayangan gelap yang melintas di halaman depan. Itu bukanlah sosok manusia biasa. Bayangan itu bergerak dengan cepat, seperti melayang di atas tanah, tanpa suara. Daffa membeku. Ia tahu itu bukan hal biasa. Itu adalah kegelapan yang mereka lawan beberapa hari lalu. Bayangan itu berhenti sejenak di depan rumah, lalu berbalik, dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Daffa merasa jantungnya berdetak kencang. Ia tahu bahwa mereka tidak aman, bahkan di rumah mereka sendiri. Kegelapan itu telah menyusup begitu dalam, lebih dekat daripada yang mereka kira. Esok paginya, Daffa memberitahu ibunya tentang kejadian tadi malam. Tuti yang khawatir mengerutkan kening, tetapi ia berusaha tetap tenang. Kita harus bersiap. Jika Iman belum kembali, kita harus menemukan cara lain untuk melawan. Mereka berdua menghabiskan hari itu mempersiapkan segala sesuatunya. Daffa mulai mencari-cari informasi di perpustakaan tua yang ada di desa. Ia menemukan beberapa kitab dan tulisan kuno yang menyebutkan tentang entitas gelap yang mereka hadapi. Namun, banyak dari tulisan itu sudah usang, dan sebagian besar hilang terkikis waktu. Tuti, yang selalu berhati-hati, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia mulai merasakan bahwa perlawanan ini mungkin lebih sulit daripada yang mereka bayangkan. Kegelapan ini lebih cerdik dari yang kita kira, Daffa, katanya dengan suara parau. Kita tidak hanya berhadapan dengan makhluk jahat. Ini adalah kekuatan yang telah lama ada, dan ia bisa berpindah-pindah. Ia bisa menyusup ke dalam diri kita tanpa kita sadari. Daffa menatap ibunya, takut, namun ia tahu bahwa mereka tidak bisa mundur. Mereka harus berjuang bersama. Jika ayahnya belum kembali, mereka harus tetap melawan. Namun, saat itu juga, Daffa merasa ada sesuatu yang berubah. Seperti ada yang mengamati mereka dari balik bayangan. Sesuatu yang jauh lebih besar sedang menunggu. Seminggu telah berlalu sejak peristiwa malam yang menegangkan di halaman rumah mereka. Daffa merasa ketegangan itu semakin menggerogoti setiap sendi tubuhnya. Kegelapan yang mereka hadapi tidak lagi terasa seperti ancaman yang jauh, tetapi seperti sesuatu yang merayap mendekat. Sesuatu yang akan segera menghantam mereka jika mereka lengah. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Daffa terjaga, tubuhnya berpeluh dingin.
Suara bisikan angin yang menggoyang daun-daun pohon terdengar semakin keras, seakan ada sesuatu yang berusaha memasuki pikirannya. Beberapa kali ia mendengar langkah kaki di luar rumah, namun ketika ia membuka jendela, tak ada siapapun di sana. Kegelapan malam semakin pekat, dan meskipun ia merasa takut, Daffa tahu bahwa ia harus tetap tenang. Jika mereka tidak berhati-hati, kegelapan ini bisa mempengaruhi mereka satu persatu. Pagi itu, Daffa memutuskan untuk melanjutkan pencariannya. Ia mengunjungi perpustakaan desa sekali lagi, berharap bisa menemukan lebih banyak petunjuk mengenai entitas gelap yang sedang mengancam mereka. Di antara tumpukan buku-buku tua, ia menemukan sebuah kitab kuno yang tampaknya lebih tua dari buku-buku lainnya. Di sampulnya tertulis dengan huruf besar, "Kegelapan yang tak terlihat." Daffa membuka halaman pertama dan membaca dengan seksama. Apa yang ia baca membuat bulu kuduknya merinding. Kitab itu menceritakan tentang entitas kuno yang terperangkap di dalam dunia manusia melalui portal yang terhubung dengan tempat-tempat tertentu. Salah satunya adalah Sungai Berantas. Para penjaga dunia, makhluk yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia kegelapan, menulis kitab ini sebagai peringatan bahwa suatu saat entitas tersebut akan bangkit kembali. Mereka menyebut entitas ini sebagai Sang Penghancur, makhluk yang bisa merasuki siapa saja yang mendekatinya dan mengendalikan mereka untuk tujuan kehancuran. Daffa merasakan ketakutan yang mendalam. Artinya, apa yang mereka hadapi bukan hanya sebuah makhluk, tetapi kekuatan yang bisa mengambil kendali atas tubuh manusia. Seperti yang terjadi pada ayahnya, seperti yang mungkin sudah terjadi pada orang-orang lain di desa ini. Tidak ada yang aman. Dengan hati yang gelisah, Daffa pulang dan menemui ibunya. Tuti, yang melihat kekhawatiran di wajah Daffa, segera mendekat. "Ada apa, Nak? Apa yang kamu temukan?" Daffa menceritakan apa yang baru saja ia baca. "Kegelapan itu bisa merasuki siapa saja, Bu. Itu tidak hanya datang dalam bentuk bayangan. Itu bisa mengambil kendali atas orang yang mendekatinya. Seperti ayah, dan mungkin orang lain di desa ini juga." Tuti terdiam sejenak, mencerna informasi itu. Wajahnya yang biasanya tenang kini tampak cemas. Jika kegelapan itu bisa merasuki seseorang, maka kita harus berhati-hati. Kita tidak bisa tahu siapa yang telah terinfeksi. Kita harus menjaga jarak dari semua orang, bahkan teman-teman kita. Daffa merasakan jantungnya berdegup kencang. Mereka sudah terisolasi, dan rasa cemas ini mulai meresap ke dalam hidup mereka. Namun, ia tahu bahwa mereka tidak bisa berdiam diri. Jika kegelapan itu memang sudah mulai merasuki orang-orang di desa, mereka harus melakukan sesuatu. Keesokan harinya, Daffa dan Tuti memutuskan untuk pergi ke hutan dan menyelidiki lebih lanjut. Mereka merasa ada sesuatu yang belum mereka temukan, sesuatu yang bisa memberikan mereka petunjuk lebih lanjut. Mereka berjalan menuju Sungai Berantas, berharap bisa menemukan sesuatu yang tersembunyi di sana, sesuatu yang bisa mengungkap kebenaran tentang kegelapan yang mengancam mereka. Namun, saat mereka mendekati sungai, mereka merasakan adanya perubahan yang lebih mendalam. Suasana di sekitar mereka tiba-tiba terasa berat, seperti ada tekanan yang menindih udara. Daffa menoleh ke ibunya, yang juga tampak cemas. "Ada yang tidak beres, Bu? Aku merasa seperti kita sedang diawasi." Tuti memegang tangan Daffa lebih erat. "Kita harus hati-hati, Nak. Jangan terlalu dekat dengan sungai. Jika apa yang kita hadapi adalah entitas yang mengendalikan pikiran, maka kita bisa saja terjebak tanpa kita sadari." Mereka berhenti beberapa langkah dari tepi sungai. Di sana, mereka melihat beberapa pohon tumbang dan tanah yang tergali, seperti ada sesuatu yang telah berusaha keluar dari dalam tanah. Tanah itu tampak lebih gelap daripada biasanya, seakan ada energi jahat yang terkubur di dalamnya. Tiba-tiba, Daffa merasakan getaran halus di tanah. Ia menundukkan kepala dan menyentuh permukaan tanah. Ada sesuatu yang bergerak di bawah sana, sesuatu yang bergerak dengan kecepatan yang mengerikan. Tanpa peringatan, tanah itu mulai terbelah, dan dari dalamnya muncul sebuah tangan hitam yang besar,
seperti tangan makhluk yang lebih besar dari manusia. Tangan itu memanjang keluar dari dalam tanah, mencoba meraih mereka. Daffa mundur cepat, menarik ibunya menjauh dari tepi sungai. Tuti berteriak, "Lari, nak, kita harus pergi." Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, suara itu terdengar lagi. Suara yang familiar. "Kalian tidak bisa lari. Kalian sudah terlambat." Dari balik pepohonan, muncul sosok tinggi dan gelap. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi matanya yang merah menyala membuat darah Daffa membeku. Itu adalah bayangan gelap yang telah mereka hadapi sebelumnya. Kegelapan itu kini kembali dengan wujud yang lebih nyata dan lebih berbahaya. Daffa dan Tuti berlari sekuat tenaga, melintasi hutan dengan langkah cepat dan terengah-engah. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menghadapi makhluk itu sendirian. Mereka harus menemukan cara untuk mengusirnya sekali lagi. Tetapi saat mereka melirik ke belakang, sosok itu semakin dekat, melayang dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Tiba-tiba, mereka melihat seseorang yang mereka kenal di kejauhan, Iman. Ayah Daffa muncul di antara pepohonan, dengan wajah penuh tekad dan mata yang bersinar terang. Seakan dia membawa sesuatu yang luar biasa di dalam dirinya. Ia mengangkat tangan ke arah mereka, memberikan tanda agar mereka berhenti. "Jangan takut," teriak Iman. "Aku akan melindungi kalian." Iman melangkah maju, dan cahaya terang tiba-tiba memancar dari tubuhnya, menerangi hutan yang gelap. Bayangan itu mengerang, berusaha mundur, tetapi cahaya itu semakin kuat. Tuti dan Daffa berhenti, menyaksikan ayah mereka berdiri tegak, seperti membawa seluruh kekuatan dunia untuk melawan kegelapan. Namun, mereka tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangan mereka. Perang melawan kegelapan ini baru saja dimulai. Cahaya yang dipancarkan oleh Iman semakin terang, memancarkan sinar yang tak terbendung ke seluruh penjuru hutan. Bayangan gelap yang menyerupai makhluk raksasa itu terhuyung, seakan terhalang oleh kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Namun, meskipun ia tampak mundur, Daffa tahu bahwa ini bukan kemenangan yang mudah. Kegelapan itu, meskipun terhalang oleh cahaya, masih berusaha mencari celah untuk menyerang mereka. Iman berdiri tegak di depan Daffa dan Tuti, tangannya terangkat tinggi, cahaya dari tubuhnya semakin kuat. "Kalian harus pergi, sekarang!" serunya, matanya bersinar dengan kekuatan yang luar biasa. "Aku akan menahan mereka. Kalian harus menghentikan kekuatan ini sebelum semuanya terlambat." Tuti menggenggam tangan Daffa dengan erat, tetapi air mata mulai menggenang di matanya. "Ayah, jangan. Kami tidak bisa meninggalkanmu." Iman menatap mereka dengan tatapan penuh kasih sayang, namun juga tekad yang mendalam. "Ini bukan pilihan, Tuti. Aku sudah memilih jalanku. Kalian harus melanjutkan perjuangan ini. Jangan biarkan kegelapan ini menguasai dunia kita." Daffa merasa hatinya hancur, tetapi ia tahu bahwa ayahnya benar. Jika mereka ingin bertahan, mereka harus melawan, bahkan jika itu berarti harus berpisah. "Kami akan terus berjuang, Ayah," kata Daffa dengan suara serak. "Kami tidak akan membiarkan kegelapan ini menang." Dengan penuh keberanian, Iman melangkah maju, menghadap bayangan gelap yang semakin mendekat. "Inilah akhir dari perjalanan ini," katanya, suara keras dan penuh kekuatan. "Aku akan melindungi dunia ini dengan segala yang kumiliki." Bayangan itu mendekat, namun kali ini, kegelapan itu seolah-olah terhenti. Suara-suara aneh dan bisikan gelap terdengar lebih keras, tetapi seiring cahaya yang dipancarkan oleh Iman semakin kuat, bayangan itu akhirnya mulai terkikis. Sosok gelap itu menjerit, seakan merasa terjepit antara dunia mereka dan dunia yang lebih gelap. "Kalian tidak bisa mengalahkan kami," teriaknya, tetapi suara itu semakin lemah, semakin jauh. Dengan satu ledakan cahaya yang luar biasa, kegelapan itu terpecah, dan sosok bayangan itu menghilang ke dalam udara, tersapu oleh kekuatan yang tak terduga. Tetapi meskipun bayangan itu hilang, rasa cemas yang menghantui Daffa dan Tuti tidak bisa hilang begitu saja. Mereka tahu bahwa kegelapan itu mungkin hanya mundur sementara,
menunggu kesempatan untuk kembali. Iman terjatuh ke tanah, kelelahan, tetapi wajahnya tampak damai. Ia berhasil menahan kegelapan itu, tetapi ia tahu bahwa pertempuran ini belum selesai. Daffa dan Tuti segera berlari ke arahnya, membantu ayah mereka bangkit. "Ayah!" Daffa memanggil, suaranya penuh kecemasan. Iman tersenyum lemah, memandang mereka dengan tatapan penuh cinta. "Kalian sudah selamat," bisiknya. "Jaga dunia ini, jangan biarkan kegelapan ini kembali." Dengan perlahan, Iman mengangkat tangan terakhirnya, memberikan berkat dan doa untuk Daffa dan Tuti, sebelum akhirnya tubuhnya tertidur dalam kedamaian, seolah lelah setelah perjuangan panjang yang tak pernah ia harapkan. Daffa menahan air mata yang hampir jatuh, tetapi ia tahu bahwa ayahnya telah melakukan segalanya untuk dunia ini. Sekarang, giliran mereka untuk melanjutkan perjuangan itu. Kegelapan yang telah terpecah bukan berarti hilang sepenuhnya. Daffa dan Tuti tahu bahwa kegelapan itu masih mengintai di balik setiap sudut dunia mereka, menunggu kesempatan untuk bangkit lagi. Namun, dengan keberanian yang diwariskan oleh ayah mereka bertekad untuk tidak pernah menyerah. "Untuk ayah," kata Daffa, dengan suara penuh tekad. "Untuk dunia ini." Mereka berdua berdiri bersama, menatap langit yang kini mulai cerah, merasa ada harapan yang baru di sana, meskipun perjalanan mereka masih panjang. Mereka tahu bahwa kegelapan itu tidak akan pernah benar-benar hilang, tetapi selama mereka bersatu, selama mereka memiliki keberanian untuk melawan, dunia ini masih bisa selamat. Hari itu, di tepi Sungai Berantas, pertempuran mereka berakhir, tetapi perjuangan mereka untuk menjaga kedamaian baru saja dimulai.